kecuali memensiunkan diri gitu kan. Ya belum belum tahu kalau dari segi karir belum tahu sampai di mana. Ya terus senang teman kita Pasha, vokalis Ungu sudah mencapai di umur yang 34. Secara umur makin dewasa, secara sikap dan sifat juga makin hari makin menjadi sosok apa ya, kepala rumah tangga yang baik, ayah yang luar biasa. Ya bangga saya memiliki teman seperti dia. Perhatian, tidak berupa kue, tidak pula hadir dan memberikan ucapan selamat secara langsung. Tepat pada waktu pergantian usianya, Franda mengirimkan sebuah video untuk Bisma. Dan video itu berisi lantunan lagu selamat ulang tahun yang dinyanyikan secara langsung oleh Franda. Dan siapa sangka tidak hanya sekedar melantunkan suara, Franda juga bernyanyi sembari memetik gitar seperti berikut ini. Ave, oh ini di pet, ada di pet? Iya. Pet itu apa sih? Itu loh sosial media. Maunya kamu? Mangkuk, mau nggak? Makan, yuk sini. Dia lagi di ini. Ada satu video dia kasih video ucapan greeting selamat ulang tahun, dia nyanyi sambil main gitar dengan sederhana banget. Ya, dia niat banget lah gitu. Kejutan yang datang silih berganti membuktikan bahwa Bisma adalah sosok yang sangat dicintai. Dan kebahagiaan mereka seolah bisa melebur kegundahan atas keputusan Morgan meninggalkan Smash beberapa waktu lalu. Lantas adakah sebuah pencapaian yang sangat ingin diwujudkan Bisma? Harapan di tahun ini dan bulan November ini saya dikasih hadiah ulang tahun untuk kerjaan sih, dikasih satu award yang sangat-sangat benar-benar nggak disangka sama saya sendiri pribadi. Ya dalam skala internasional gitu, Mnet Asian Music Award 2013. Pemirsa, selain Bisma Karisma personil Smash yang bahagia atas pertambahan umurnya, vokalis band Ungu Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha juga larut dalam sukacita merayakan ulang tahunnya yang ke-34 Rabu kemarin. Sang vokalis yang lahir di Donggala tanggal 27 November 1979 itu tak menyangka jika ia akan mendapat kejutan dari penyanyi yang tengah ia produseri, Marshall. Lalu apa pula doa yang diuntai Pasha sebelum meniup lilin pada momentum ulang tahunnya kali ini? Halo pemirsa, hari ini Om Pasha lagi ulang tahun dan kita mau buat surprise buat Om Pasha. Ya, yang pasti sebelumnya terima kasih banyak kepada My Music. Terima kasih kepada Om Roni, Pak Yan, Kakanda, William, Marshall, thank you. Terima kasih atas videonya, terima kasih seluruh teman-teman media. Ya terima kasih buat semuanya. Doanya untuk kita semua, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Dan selalu diberkati. Amin. Ya saya juga nggak nyangka tadi pas kesini, nggak tahu sebenarnya kalau ada Marshall. Terus juga nggak tahu juga kalau ternyata udah disiapin surprise dengan kue tart yang pas banget kebetulan kesukaan saya ya. Ya tahu aja Marshall ya. Ada bawa satu lagi nggak buat dibawa pulang? Tinggal bagi dua. Bagi dua. Ya, terima kasih itu. Senang. Selain rekan di dunia musik tanah air, sang istri tercinta menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun untuknya. Walau Pasha mengaku baru berada di rumah setelah hari pergantian usianya lewat, tapi tetap saja ada kejutan manis yang telah dipersiapkan oleh Adelia Wilhelmina. Lantas adakah sebuah kado istimewa dari sang istri tercinta di hari ulang tahun Pasha yang ke-34 kemarin itu? Kado spesial tadi malam saya merasa bersalah karena saya baru balik ke rumah 12:30. Artinya 00.00-nya sudah lewat setengah jam. Tapi istri tercinta tetap setia menunggu di rumah, mempersiapkan ya seperti Marshall tadi juga kue ya sama kecupan mesra lah dari istri itu.
I know that's 'cause I'm Bahagia dalam keluarga serta puas dalam berkarya, apalagi yang kini masih menjadi cita-cita dari ayah 5 anak tersebut. Benarkah di usianya yang telah menginjak 34 tahun Pasha siap pensiun dari industri musik tanah air? Ya, kalau di jalur musik sendiri, di karir musik saya ikutin sampai kira-kira di mana eh, para peminat musik Indonesia masih pengen mendengarkan kita gitu kan. Saya tidak karena di musik ini kan tidak ada istilah pensiun ya, kecuali memensiunkan diri gitu kan. Ya belum tahu kalau dari segi karir musik belum tahu sampai di mana. ya terus senang teman kita Pasha vokalis Ungu sudah mencapai di umur yang 34. Secara umur makin dewasa, secara sikap dan sifat juga makin hari makin menjadi sosok apa ya, kepala rumah tangga yang baik, ayah yang luar biasa. Ya bangga saya memiliki teman seperti dia. Usia memang tak jadi batasan sebuah karya, seperti halnya yang dilakukan oleh Marsyanda. Walau ia masih terbilang muda, tapi Caca mampu melekatkan predikat motivator dalam perjalanan karirnya. Kini ia tak hanya bergelut di dunia akting semata. Caca semakin mantap menjalani aktivitas sebagai seseorang yang berbagi pengalaman serta memberikan inspirasi bagi banyak orang. Dan motivartis itulah sebutan yang ia sematkan pada rutinitasnya kini. Lalu mungkinkah Caca akan berhenti dari dunia hiburan dan total menjadi seorang motivator? Iya, aku mau terus jadi motivartis. Aku nyebutnya motivartis karena maksudnya motivator dan artis. Nah, terus serius, suka nyebutnya motivatif ya, lucu-lucuan aja. Nah, terus ya pengen diseriusin seterusnya gitu. Tapi kalau syuting sinetron segala macam tetap mau jalan juga sih. Karena aku ngerasa kalau lagi bawain seminar itu mungkin gini, kalau sebagai pemain sinetron, penyanyi, memang aku sama entertain orang juga gitu ya, kepada publik juga. Tapi ya udah aku gimana ya, beda kalau ketika jadi motivator, aku juga entertain tapi lebih kena ke hati orang yang nonton, peserta gitu loh, lebih bener-bener dalam dan aku menjadi diri aku sendiri bener-bener gitu loh. Dan aku seneng ketika udah selesai acara seminar misalnya, terus mendapat apresiasi yang baik karena menjadi Caca, bukan karena menjadi peran aku di sinetron atau menjadi artis atau apa, tapi menjadi Caca yang sesungguhnya. Kala Caca berdiri sebagai motivator ulung bukan berarti ia tak pernah didera masalah. Caca yang sempat terjerumus ke liang kelam atas perpisahan orang tuanya hingga menuangkan segala ekspresinya ke dalam dunia maya, rupanya itu pula yang kini mencetuskan bangga di hidup seorang Marsyanda. Baginya pengalaman itu menjadi titik balik dalam hidupnya hingga bisa bangkit menjadi seperti sekarang ini. Walaupun dulu sempat pernah punya masa aku marah sama mama, marah sama papa, tapi sekarang aku ngeliat mama dan papa adalah mereka alasan aku mau berbagi manfaat untuk banyak orang, mereka alasan aku mau jadi motivator, mereka adalah inspirasi terbesar dalam hidup aku. Karena aku ngerasa kalau mama dan papa dulu gak pernah mengalami masa itu, hidup gue gampang-gampang aja ya. Kalau misalnya tiba-tiba satu hari nanti aku kena masalah, hancur gitu. Tapi karena pernah mengalami masa berat, istilahnya mentalnya jadi lebih kuat, dan itu nggak mungkin terjadi kalau tanpa mamah yang seperti mamah, papa yang seperti papa. Tapi aku lebih menjaga perasaan orang-orang di sekeliling aku, terutama manajemen, keluarga. Karena aku sekarang misalnya jadi motivator kayak gini, aku sharing masalah-masalah aku, itu keluarga aja kadang-kadang ada yang masih calo yakin itu beresiko loh gitu. Tapi aku ngerasa aku nggak pernah menganggap masa itu sebagai aib. Aku menganggap itu sebagai sumber sumber kekuatan aku yang aku ngalamin kejadian yang luar biasa dan hikmahnya luar biasa. Jadi aku ngerasa kalau aku berbagi itu dengan orang lain, insya Allah manfaatnya akan besar gitu loh. Dan itu yang aku rasakan sampai sekarang. Jadi walaupun awal-awal keluarga sempat wanti-wanti, Cang ngapain sih ceritain gitu, terus masalah waktu kecil lah ini, itu nggak perlu lah, itu kan ini keluarga ya, nggak usah dicerita-ceritain. Tapi aku melihat itu sebagai kekuatan. Never say never. Kegagalan memang tidak seharusnya dijadikan penghalang, tapi jadikanlah ia sebagai batu loncatan menuju pintu kesuksesan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di Seleb On Cam hari ini. Jangan lupa saksikan terus Seleb On Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di Global TV yang semakin seru tentunya. Sampai jumpa.